Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Afriliani Ilham, biasa dipanggil Lia. Nah, kali ini kita itu akan belajar, yaitu ada musawah, terus tawasud, terus ukuah, fastabiqat al khairat, optimis, dinamis, etika berorganisasi dan bekerja. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu kan tidak bisa ya hidup sendiri. Kita itu harus selalu berhubungan dengan orang lain, bersosialisasi, baik itu di rumah, di sekolah maupun di organisasi. Nah, karena itu Islam itu mengajarkan sikap-sikap yang baik agar hubungan antar manusia itu tetap harmonis dan penuh kebaikan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang musawah atau biasa yang berarti persamaan derajat. Nah, dalam Islam semua manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh merasa kita itu paling pinter, paling hebat, paling kaya, dan bahkan sampai memiliki jabatan. Nah, contohnya di sekolah itu kita itu harus berteman dengan siapa saja tanpa memilih-milih. Jangan sampai ada teman kita itu dikucilkan karena berbeda ekonomi, terus karena pendiam gitu. Nah, jadi sikap musawah itu membuat kita itu belajar menghargai semua orang. Nah, yang kedua yaitu tawasud atau moderat. Nah, tawasud itu berarti bersikap tengah-tengah atau tidak berlebihan. Terus orang yang tawasud itu tidak mudah marah, tidak fanatik berlebihan, dan mau menghargai pendapat orang lain. Contohnya saat diskusi kelompok ya, setiap anggota kan pasti memiliki pendapat yang berbeda. Nah, kalau semua itu memaksakan pendapatnya, itu akan menjadi perpecahan, pertengkaran. Nah, jadi sikap ini itu penting agar hubungan itu tetap baik walaupun ada perbedaan pendapat. Nah, yang ketiga yaitu ukhuwah atau berarti persaudaraan. Nah, Islam itu mengajarkan agar sesama muslim itu saling menyayangi, membantu, dan menjaga hubungan baik. Nah, contohnya adalah membantu teman yang kesulitan dalam belajar, terus menjenguk teman sakit, atau bekerja sama saat ada kegiatan sekolah. Nah, dengan ukhuwah itu suasana sekolah atau lingkungan itu menjadi lebih nyaman dan damai. Yang keempat yaitu fastabiq al khairat. Nah, fastabiq al khairat ini berarti berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah, sebagai pelajar kita itu harus bisa berlomba dalam hal yang positif. Misalnya untuk rajin belajar, terus disiplin, aktif dalam kegiatan sosial, atau membantu guru dan teman. Nah, jadi persaingan bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk menjadi agar lebih baik. Yang kelima yaitu optimis. Nah, optimis itu berarti yakin dan percaya diri bahwa yang kita lakukan itu pasti berhasil dengan usaha dan doa. Nah, contohnya saat kita mendapat tugas menjadi ketua kelompok. Nah, walaupun merasa gugup, terus kayak kita nggak yakin gitu kan, kita tuh harus tetap mencoba dan percaya bahwa kita itu mampu menjalankannya. Nah, jadi sikap optimis itu membantu seseorang itu agar tidak mudah menyerah. Nah, yang keenam yaitu dinamis
Dinamis ini berarti aktif dan mampu menyesuaikan diri itu dengan perkembangan zaman. Nah, kita sebagai pelajar atau mahasiswa, kita itu harus kayak mau belajar hal yang baru. Misalnya menggunakan teknologi untuk belajar atau mengikuti kegiatan organisasi untuk menambah pengalaman. Nah, jadi orang yang dinamis ini biasanya itu lebih kreatif dan mudah berkembang. Nah, yang terakhir yaitu etika berorganisasi dan bekerja. Nah, etika berorganisasi itu adalah sikap baik saat mengikuti organisasi, seperti disiplin, terus sopan, bertanggung jawab, dan menghargai anggota lain. Nah, sedangkan etika bekerja itu tuh adalah perilaku baik saat melaksanakan tugas seperti jujur, terus amanah, dan bersungguh-sungguh. Nah, contohnya dalam organisasi atau bekerja itu datang tepat waktu saat rapat, saat mengerjakan tugas itu sesuai dengan tanggung jawab dan tidak menyalahkan teman itu saat terjadi kesalahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dalil dari ukhuwah dan fastabiq al-khairat. Nah, yang pertama yaitu dalil dari ukhuwah dulu, itu terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatun fa'asbihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, artinya yaitu sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu itu dirahmati. Nah, ayat ini itu mengajarkan bahwa sesama muslim itu kita itu harus saling hidup rukun dan saling menjaga hubungan baik. Nah, selanjutnya yaitu dalil dari fastabiqat al-khairat, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah itu ayat 148 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, artinya yaitu bagi setiap umat ada kiblat yang dia itu menghadap ke arahnya. Nah, maka berbuatlah baik di mana saja kamu berada. Nah, pasti Allah itu akan mengumpulkan kamu itu semuanya. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi ayat ini itu mengajarkan kita itu agar semangat melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih penerapan tawasud ini dalam menyikapi perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu kan adalah hal yang wajar ya dalam kehidupan. Nah, terutama saat bekerja kelompok atau ketika dalam berorganisasi. Nah, sikap tawasud ini itu sangat penting agar perbedaan pendapat itu tidak menimbulkan kayak perpecahan ataupun pertengkaran. Nah, terus orang yang memiliki sikap tawasud ini akan yang pertama menghargai pendapat orang lain. Terus yang kedua tidak memaksakan kehendak orang lain dan mau bermusyawarah. Nah, contohnya itu saat rapat organisasi ya misalnya ya. Nah, ada anggota itu yang pengen mengadakan lomba olahraga. Nah, sementara yang lain itu ingin mengadakan lomba
pentas seni. Nah, jika semua memaksakan pendapatnya masing-masing, rapat itu kan akan menjadi bubar ya, kacau. Nah, namun dengan adanya sikap tawasud ini, semua pendapat itu dapat didengarkan terlebih dahulu, lalu dipilih dengan musyawarah. Nah, dengan begitu hubungan itu akan tetap baik dan kegiatan organisasi itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya kita itu akan membahas tentang contoh sikap kolaboratif dan optimis dalam kegiatan organisasi di madrasah. Nah, yang pertama yaitu contoh sikap kolaboratif. Kolaboratif itu kan berarti mampu bekerja sama ya dengan orang lain. Nah, contohnya itu yang pertama itu membagi tugas saat acara sekolah, terus bekerja sama membersihkan lingkungan madrasah, terus saling membantu menyiapkan perlengkapan kegiatan, dan berdiskusi bersama untuk menyelesaikan masalah. Nah, dengan kerjasama yang baik, itu pekerjaan itu akan menjadi lebih ringan dan akan cepat selesai. Nah, yang selanjutnya yaitu dari contoh sikap optimis. Tadi kan sudah sikap kolaboratif ya. Nah, dari contoh dari sikap optimis itu tetap bersemangat walaupun kegiatan itu mengalami kendala. Terus percaya bahwa acara sekolah itu bisa sukses. Terus tidak menyerah ketika ada permasalahan. Terus dan mau mencoba lagi setelah mengalami kegagalan. Nah, jadi sikap optimis itu membuat organisasi itu menjadi kayak lebih semangat terus dan berkembang seperti itu. Nah, pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang kode etik sederhana dalam berorganisasi berbasis nilai Islam. Nah, agar organisasi itu berjalan dengan baik, setiap anggota itu harus memiliki sikap dan aturan yang harus dipatuhi bersama. Nah, yang pertama yaitu bersikap jujur dan amanah. Nah, setiap anggota itu tuh harus berkata jujur dan menjalankan tugasnya itu dengan penuh tanggung jawab. Terus yang kedua yaitu menghormati sesama anggota. Nah, semua anggota itu tuh harus saling menghargai, terus tidak mengejek dan menjaga perasaan temannya. Terus yang ketiga yaitu datang tepat waktu. Nah, ini tuh yang biasanya kayak hal dinormalisasikan. Padahal disiplin waktu itu menunjukkan bahwa sikap tanggung jawab kita itu terhadap kegiatan organisasi. Terus yang keempat yaitu mengutamakan musyawarah. Nah, jika ada pendapat yang berbeda, keputusan itu tuh diselesaikan dengan diskusi bersama agar adil dan tidak menimbulkan konflik. Terus yang kelima yaitu menjaga sopan santun dan dalam berbicara. Nah, anggota organisasi itu harus berbicara dengan baik dan tidak menggunakan kata-kata kasar agar hubungannya itu tetap harmonis. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, salah ucapan, semoga video ini itu bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kembali lagi bersama saya di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.